Apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan kita semua dalam keadaan baik. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang menonton tayangan mengenai renungan mingguan tentang rencana Tuhan yang berubah seri pertama, seri kedua, dan kali ini seri yang ketiga. Saya akan coba ambil dari Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, secara sepintas kesannya kemudian kita bisa berkata, Tuhan kok pelin-pelan ya, gitu ya. Tuhan kok pelin-pelan. Tadi katanya Hizkia pasti mati, tidak akan sembuh lagi. Bahkan dipertegas dengan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, yang menunjukkan betul-betul 99,9% Hizkia mati, tapi berubah rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini jangan melihat dari pelin-pelannya Tuhan gitu ya, tapi kita melihat bijaksananya Tuhan. Nah, saudaraku, rencana Tuhan bisa berubah. Rencana Tuhan bisa berubah. Ini adalah seri yang ketiga. Dan ternyata rencana Tuhan itu berubah oleh karena dua hal yang harus kita pelajari baik-baik di sini. Yang pertama, doa. Jadi dikatakan pada bagian terakhir, telah kudengar doamu. Doa itu mengubah rencana Tuhan. Doa mengubah menjadi sesuatu hal yang sesuai dengan permohonan kita. Jadi kalau Hizkia tadi dikatakan kemudian dia membalikkan mukanya ke dinding ya, kemudian dia berkata, "Tuhan, aku sudah berbuat baik kepada Engkau Tuhan." Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan setelah mendengar kabar yang tidak baik menurut Hizkia yang didengar dari Nabi Yesaya. "Engkau pasti mati, sampaikanlah pesan kepada keluargamu, penyakitmu tidak akan sembuh." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan, langkah pertama kita bisa mengubah hal itu menjadi sesuatu yang indah dengan cara berdoa. Ternyata yang kedua, yang mengubah dari rencana Tuhan ini adalah telah kulihat air matamu. Air mata di sini menunjukkan kesungguhan hati, kesungguhan di dalam permohonan itu yang mengubah rencana Tuhan dari sesuatu hal yang tidak baik menjadi sesuatu hal yang baik menurut Hizkia. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, seandainya Hizkia itu pun dipanggil Tuhan pada hari itu, ya, apakah itu jelek? Enggak, ya, itu baik. Seandainya Hizkia mendengar kabar dari Yesaya, engkau akan mati, dan kemudian dia memakai cara seperti yang dikatakan oleh Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya kira baik juga. Sebab apa? Ketika Tuhan memberikan perpanjangan umur 15 tahun, kita bisa melihat akhir hidup Hizkia justru hidup yang sangat tragis. Dia kemudian sakit dan kemudian melupakan Tuhan karena dia mencoba mencari kesembuhan bukan dari Tuhan. Lebih baik Hizkia mati pada hari itu juga daripada diperpanjang. Tapi kita boleh melihat ya,
Doa dan air mata menunjukkan kesungguhan kita untuk menjalani hidup kita ini. Tuhan memberkati. Amin.